Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 7D Akuntansi Syariah. Di sini kami akan membahas materi mengenai akuntansi transaksi ijaroh. Sebelum lanjut kepada pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulida Safitri, NIM 2019-12-150. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramawati, NIM 2019-12-152. Perkenalkan, saya Hilda Yulia Husna, NIM 2019-12154. Saya Nuka Piramida, NIM 2019121156. Perkenalkan, nama saya Fitri Ardianingsih, NIM 2019-12157. Perkenalkan, nama saya Laura Amandia Fioni, NIM 2019-12158. Di sini kami akan membahas materi mengenai akuntansi transaksi ijaroh. A. Karakteristik ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atau suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sedangkan ijaroh muntahiyah bitamlik yaitu akad ijaroh dengan wa'ad atau janji dari satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan sesuatu perpindahan kepemilikan aset yang diijarohkan pada saat tertentu. B. Pengakuan dan pengukuran. 1. Akuntansi bagi pemilik atau mujir. A. Biaya perolehan. Biaya perolehan diatur dalam PSAK 107 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa objek ijaroh diakui saat objek ijaroh diperoleh sebesar biaya perolehan. Misalnya, tanggal 1 Maret 2011, pemilik atau bank syariah membeli mobil untuk disewakan dengan biaya 200 juta. Maka, jurnal yang dicatat sebagai berikut. Tanggal 1 Maret 2011, aset ijaroh 200 juta di debit dan kas 200 juta di kredit. B. Penyusutan dan amortisasi. Pada akhir tahun, saat pemilik atau bank syariah akan menyusutkan laporan keuangan, maka aktiva ijaroh tersebut harus disusutkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Objek ijaroh disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. 2. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijaroh. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil dapat dipakai 10 tahun diijarohkan dengan akad ijaroh muntahiyah bitamlik selama 5 tahun. Maka umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Pengaturan penyusutan objek ijaroh yang berupa aset tetap diatur dalam PSAK 16 dan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud diatur dalam PSAK 19. Berikut ini diberikan ilustrasi penyusutan aset ijaroh tersebut. Misalnya, A. Transaksi ijaroh atau sewa biasa apabila mobil di atas dibeli untuk transaksi ijaroh. Diperkirakan mempunyai umur ekonomis 6 tahun dengan nilai sisa 10% dari kos. Maka, beban penyusutan per tahun menurut metode garis lurus yaitu 200 juta dikurangi 10% dikali 200 juta dibagi 6 tahun, sama dengan 200 juta dikurangi 20 juta dibagi 6 tahun, sama dengan 180 juta dibagi 6 tahun, sama dengan 30 juta. Penyusutan tahun 2011 sama dengan 10 dibagi 12 dikali 30 juta sama dengan 25 juta. Adjustment per 31 Desember 2011. Beban penyusutan aset ijaroh di debit 25 juta. Akumulasi penyusutan aset ijaroh di kredit 25 juta. Beban penyusutan akan dilaporkan di laporan laba rugi.
dan akumulasi penyusutan akan mengurangi aset ijarah di neraca. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai buku aktiva ijarah, aset ijarah sebesar 200 juta, dikurangi akumulasi penyusutan 25 juta, maka jumlah nilai buku sebesar 175 juta. B. Transaksi ijarah muntahiyah di tamlik. Besarnya penyusutan aktiva ijarah tergantung masa sewa. Misal, masa sewa 4 tahun, nilai sisa diperkirakan 30%, maka penyusutan per tahun sama dengan 200 juta dikurangi 30% dikali 200 juta dibagi 4 tahun, sama dengan 140 juta dibagi 4 tahun sama dengan 35 juta. Penyusutan tahun 2011 sama dengan 10 dibagi 12 dikali 35 juta sama dengan 29.166.667. Adjustment per 31 Desember 2011. Beban penyusutan aset ijarah di debit 29.166.667. Akumulasi penyusutan aset ijarah di kredit 29.166.667. C. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban ijarah diatur di PSAK 107 tahun 2009 paragraf 14-18 yang secara lengkap diuraikan dengan ilustrasi berikut ini. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Berikut ini ilustrasinya. Misal, mobil yang dibeli sepertiga 2011 kemudian disewakan dengan sewa per bulan 8 juta dan dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Maka pengakuan pendapatan ijarah akan dicatat sebagai berikut. 5 April sampai Desember 2011, kas di debit 8 juta, pendapatan ijarah di kredit 8 juta. Pada tanggal 31 Desember 2011, Bank Syariah akan mengakui pendapatan ijarah yang belum diterima selama bulan Desember, karena baru akan diterima Januari 2012 dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut. 31 Desember 2011, piutang pendapatan ijarah di debit sebesar 8 juta rupiah, pendapatan ijarah di kredit sebesar 8 juta rupiah. Pendapatan ijarah akan dilaporkan di laporan laba rugi. Dalam hal ini, untuk contoh di atas pendapatan ijarah sebesar 80 juta rupiah, 10 bulan dikali 8 juta rupiah, sedangkan piutang pendapatan ijarah akan dilaporkan di neraca sebesar 8 juta rupiah. Untuk penyesuaian pendapatan yang belum diterima pada Januari 2010, dapat dibuatkan jurnal pembalik untuk memudahkan dalam pencatatan penerimaan pendapatan ijarah setiap bulan, yaitu 1 Januari 2011, pendapatan ijarah di debit sebesar 8 juta rupiah, piutang pendapatan ijarah di kredit sebesar 8 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2012, diterima pembayaran pendapatan ijarah sebesar 8 juta rupiah, maka Bank Syariah akan mencatat sebagai berikut. Kas di debit sebesar 8 juta rupiah, pendapatan ijarah di kredit sebesar 8 juta rupiah. Beban. Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. Yang kedua, dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Ilustrasi beban. Misalkan, untuk akad ijarah mobil di atas, Bank Syariah mengeluarkan biaya akad sebesar 1 juta rupiah dan mobil disewa untuk 4 tahun. Maka, biaya akad ijarah akan diamortisasi selama 4 tahun dan per tahunnya adalah 1 juta rupiah dibagi 4 tahun, hasilnya yaitu 250.000 rupiah.
Berikut ini pengalokasian awal biaya akad dan amortisasi setiap tahunnya. 1 Maret 2011 mencatat biaya akad ijaroh. Biaya akad ijaroh yang ditangguhkan di debit sebesar Rp1 juta, kas di kredit sebesar Rp1 juta. 31 Desember 2011 amortisasi 10 bulan. 10 dibagi 12 dikali 250.000, hasilnya yaitu Rp208.333. Beban akad ijaroh di debit sebesar Rp208.333. Biaya akad ijaroh yang ditangguhkan di kredit sebesar Rp208.333. Apabila penyewa melakukan perbaikan rutin objek sewa dengan persetujuan pemilik objek sewa, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik objek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut. Misalnya, mobil yang disewa nasabah Bank Syariah dilakukan perbaikan rutin pada tahun 2011 sebesar Rp2 juta, maka beban perbaikan akan menjadi Bank Syariah atau pemilik objek. Berikut pengakuannya. Beban perbaikan aset ijaroh di debit sebesar Rp2 juta, kas di kredit sebesar Rp2 juta. D. Perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah mutahiyah bitamlik dengan cara PSAK 107/2009/19. A. Hibah. Pada hibah, jumlah yang tercatat oleh objek ijarah diakui sebagai beban. Sebagai contoh, pada penyewaan mobil dibeli 1 Januari 2008 seharga 200 juta dengan nilai sisa 30%. Disewakan dengan masa sewa 4 tahun dengan sewa per bulan senilai 8 juta. Setelah 4 tahun selesai, pembayaran sewa mobil ini dihadiahkan kepada nasabah penyewa, maka pada saat penyerahan akan dicatat sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2012, jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan aset ijarah, debit senilai 140 juta, beban pelepasan aktiva ijarah, debit senilai 60 juta, dan aktiva ijarah di kredit senilai 200 juta. Perhitungan pendapatan dan beban setelah pelepasan mobil sewa yaitu pendapatan ijaroh senilai 384 juta dikurangi dengan penyusutan mobil ijaroh senilai 140 juta menghasilkan pendapatan kotor senilai 244 juta. Kemudian dikurangi dengan rugi pelepasan mobil ijaroh senilai 60 juta lalu menghasilkan pendapatan bersih 4 tahun sebelum biaya perbaikan dan beban akad senilai 184 juta. Setelah itu dikurangi dengan beban perbaikan aktiva ijaroh senilai 40 juta, lalu menghasilkan pendapatan bersih 4 tahun senilai 144 juta. Return on investment untuk 4 tahun yaitu 144 juta dibagi dengan 200 juta dikali 100%, menghasilkan 72%. Kemudian return on investment selama 1 tahun, yaitu 72% dibagi dengan 4, menghasilkan 18%. B. Penjualan sebelum masa akad. Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian apabila penjualan terjadi sebelum masa akad. Misalnya, dengan menggunakan contoh sebelumnya, mobil yang telah dibayar sewa selama 3 tahun dan kemudian Bank Syariah menjualnya kepada nasabah dengan harga sebesar sisa sewa, yaitu 1 tahun sewa 12 kali 8 juta sama dengan 96 juta. Penyusutan untuk 3 tahun sampai dengan penjualan 3 kali 35 juta sama dengan 105 juta. Jadi, pada saat penjualan mobil ijaroh, Bank Syariah akan mencatat sebagai berikut. Kas di debit sebesar 96 juta. Akumulasi penyusutan aktiva ijaroh di debit sebesar 105 juta. Keuntungan penjualan aset ijaroh di kredit sebesar 1 juta dan aset ijaroh di kredit sebesar 200 juta.
keuntungan penjualan aktiva ijaroh dilaporkan laba rugi sebesar 1 juta sebagai pendapatan non-operasi. C. Penjualan secara bertahap. Penjualan setelah selesai akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnal yang dibuat oleh pemilik sewa. Apabila penjualannya di atas nilai buku atau nilai sisa, maka jurnal akan seperti di poin B, yaitu kas di debit, akumulasi penyusutan aktiva ijaroh di debit, keuntungan penjualan aset ijaroh di kredit, aset ijaroh dimasukkan ke kredit. Apabila penjualan dengan harga jual di bawah nilai sisa, maka akan diakui adanya kerugian. Berikut jurnal yang harus dibuat oleh penyewa. Kas di debit, akumulasi penyusutan aktiva ijaroh di debit, kerugian penjualan aset ijaroh di debit, aset ijaroh di kredit. D. Penjualan secara bertahap. Jika penjualan dilakukan secara bertahap, maka 1. Selisih antara harga jual dan jumlah nilai tercatat sebagai objek ijaroh yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau juga kerugian. 2. Bagian objek ijaroh yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Selanjutnya nomor 2, akuntansi bagi penyewa atau mustajir. Akuntansi bagi penyewa atau mustajir dibagi menjadi 4, diantaranya yang pertama beban ijaroh, kedua perpindahan kepemilikan, yang ketiga jual dan ijaroh, keempat ijaroh lanjut. Untuk akuntansi bagi penyewa yang pertama beban ijaroh. Beban ijaroh diatur oleh PSAK nomor 107 tahun 2009 pada paragraf 20-23. Secara lengkapnya diuraikan sebagai berikut. Untuk jurnal yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad saat manfaat atas aset yang telah diterima. Jurnal yang harus dibuat adalah beban ijaroh di debit, kas di kredit. Dan untuk jurnal yang kedua, utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Jurnal yang harus dibuat, beban ijaroh di debit, utang ijaroh di kredit. Selanjutnya, jurnal yang ketiga. Biaya pemeliharaan objek ijaroh disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Jurnal yang harus dibuat oleh penyewa adalah beban ijaroh di debit, kas di kredit. Selanjutnya, biaya pemeliharaan objek ijaroh dalam ijaroh mutahiyah bin tamlik melalui penjualan objek ijaroh secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijaroh. Selanjutnya, akuntansi bagi penyewa yang kedua adalah perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan objek ijaroh telah diatur oleh PSAK nomor 107 tahun 2009 pada paragraf 24 yang secara lengkap dengan penjelasan dapat diuraikan di bawah ini. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijaroh dari pemilik ke penyewa dalam ijaroh mutahiyah bin tamlik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, hibah. Maka penyewa mengakui aset keuntungan sebesar nilai wajar objek ijaroh yang diterima. Jurnal yang harus dibuat oleh penyewa adalah aset di debit, keuntungan hibah aset ijaroh di kredit. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, pembelian sebelum masa akad berakhir. Maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran yang disepakati. Jurnal yang harus dibuat oleh penyewa adalah apabila nilai wajar yang lebih tinggi dari kas yang dibayar. Aset atau nilai wajar di debit, keuntungan selisih nilai wajar di kredit, kas di kredit. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, pembelian setelah masa akad berakhir. Maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Jurnal yang harus dibuat oleh penyewa adalah bila nilai wajar lebih tinggi dari kas yang dibayar. Aset atau nilai wajar di debit, kas di kredit, keuntungan selisih nilai wajar di kredit. Selanjutnya, jurnal yang keempat, pembelian secara bertahap. Maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar. Jurnal yang dibuat oleh penyewa adalah bila nilai wajar lebih tinggi dari kas yang dibayar. Aset atau nilai wajar di debit, keuntungan selisih nilai wajar di kredit, kas di kredit.
C. Jual dan ijarah. Jual dan ijarah telah diatur oleh PSAK nomor 107 tahun 2009, paragraf 25-27 yang secara lengkap dengan penjelasan dapat diukur seperti di bawah ini. A. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling tergantung, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. B. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan penerapan perlakuan akuntansi penyewa. C. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurangan atau penambahan beban ijarah. Saat menjual aset, jurnal yang dibuat yaitu kas di debit, akumulasi penyusutan di debit, keuntungan pelepasan aset di kredit, mobil misalnya di kredit. D. Ijarah lanjut. Ijarah lanjutan telah diatur oleh PSAK nomor 107 tahun 2009, paragraf 28-30 yang secara lengkap dengan penjelasan dapat diuraikan sebagai berikut ini. A. Jika suatu entitas yang menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. B. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah atau sewa untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah atau sewa tangguhan untuk membayar ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah atau sewa untuk sewa jangka pendek. C. Perlakuan akuntansi untuk penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas atau sebagai penyewa dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut. Selanjutnya akan dibahas mengenai kasus transaksi ijarah. Soal nomor 6, Bank Syariah memperoleh aktiva ijarah pada 1 Maret 2011 sebesar 100 juta rupiah. Kemudian aktiva diijarahkan sebagai ijarah muntahiyah bitamlik selama 5 tahun dengan sewa per bulan sebesar 2 juta rupiah, dan penyewa diberikan hak untuk memiliki aktiva ijarah tersebut. Umur aktiva umumnya 5 tahun dengan estimasi nilai sisa 10 juta rupiah. Penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus. Pada saat masa sewa berakhir, penyewa diberikan hak opsi untuk membeli, dan pada akhir masa sewa aktiva ijarah dibeli dengan harga 10 juta rupiah. Buatlah transaksi untuk mencatat semua transaksi tersebut oleh Bank Syariah. Jawaban soal nomor 6. Yang pertama, untuk Bank Syariah saat memperoleh aktiva ijarah sebesar 100 juta rupiah. Jurnalnya yaitu 1 Maret 2011, aset ijarah 100 juta rupiah di debit, kas 100 juta rupiah di kredit. Jurnal yang kedua, untuk aktiva ijarah disewakan per bulan sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya yaitu tanggal 2 April 2011, kas 2 juta rupiah di debit, pendapatan ijarah 2 juta di kredit. Jurnal yang selanjutnya yaitu tanggal 2 Mei 2011, kas 2 juta di debit dan pendapatan ijarah 2 juta di kredit. Selanjutnya, jurnal tanggal 2 Juni 2011, yaitu kas di debit 2 juta, pendapatan ijarah di kredit 2 juta. Jurnal tanggal 2 Juli 2011, yaitu kas di debit 2 juta, pendapatan ijarah di kredit 2 juta. Jurnal tanggal 2 Agustus 2011, yaitu kas di debit 2 juta, pendapatan ijarah di kredit 2 juta. Jurnal tanggal 2 September 2011, yaitu kas di debit 2 juta, pendapatan ijarah di kredit 2 juta. Jurnal tanggal 2 Oktober 2011, yaitu kas di debit 2 juta, pendapatan ijarah di kredit 2 juta. Jurnal tanggal 2 November 2011, yaitu kas di debit 2 juta, pendapatan ijarah di kredit 2 juta.
Jurnal tanggal 2 Desember 2011 yaitu kas di debit 2 juta, pendapatan ijarah di kredit 2 juta. Jurnal transaksi berikutnya yaitu penyusutan aset ijarah menggunakan metode garis lurus. Umur aktiva diperkirakan 5 tahun dengan estimasi nilai sisa 10 juta. Penyusutan per tahun sama dengan 100 juta dikurangi 10 juta dibagi 5 tahun sama dengan 18 juta. Jadi, penyusutan tahun 2011 yaitu 10 bulan. Maka perhitungannya sama dengan 10 dibagi 12 dikali 18 juta sama dengan 15 juta. Adjustment per 31 Desember 2011, beban penyusutan aset ijarah di debit 15 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah di kredit 15 juta. 4. Akumulasi penyusutan selama 5 tahun. Akumulasi penyusutan 5 dikali tarif penyusutan. Hasilnya yaitu sebesar 90 juta rupiah. Jurnal 31 Desember 2011. Kas di debit sebesar 10 juta rupiah. Akumulasi penyusutan aktiva ijaro di debit sebesar 90 juta rupiah. Aset ijaro di kredit sebesar 100 juta rupiah. 5. Pada tanggal 31 Desember 2011, Bank Syariah akan mengakui pendapatan ijaro yang belum diterima selama bulan Desember, karena baru akan diterima bulan Januari 2012 dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut. 31 Desember 2011, piutang pendapatan ijaro di debit sebesar 2 juta, pendapatan ijaro di kredit sebesar 2 juta. 6. Jurnal penerimaan pembayaran pendapatan ijaro 2 Januari 2012, kas di debit sebesar 2 juta rupiah, pendapatan ijaro di kredit sebesar 2 juta rupiah. 1 Maret 2012, kas di debit sebesar 10 juta rupiah, akumulasi penyusutan aktiva ijaro di debit sebesar 90 juta rupiah, aset ijaro di kredit sebesar 100 juta rupiah. Soal nomor 7. Untuk soal nomor 6, apabila di akhir masa sewa aktiva ijaro dihibahkan kepada penyewa, buatlah jurnal untuk mencatat hibah tersebut. Jawaban soal nomor 7. Penyusutan aset ijaro 100 juta dikurangi 10 juta, hasilnya yaitu 90 juta rupiah. Rugi pelepasan aset sebesar 10 juta rupiah. Jurnal akumulasi penyusutan aset ijaro di debit sebesar 90 juta rupiah. Beban pelepasan aktiva ijaro di debit sebesar 10 juta rupiah, aset ijaro di kredit sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, untuk kasus nomor 8, apabila di akhir masa sewa aktiva ijaro dijual dengan harga misalnya 2 juta, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pengalihan aktiva tersebut. Jurnalnya adalah kas di debit 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijaro di debit 90 juta, aset ijaro di kredit 100 juta, sehingga mengakibatkan kerugian penjualan aset ijaro sebesar 8 juta di debit. Selanjutnya, untuk kasus nomor 9, apabila di akhir masa sewa aktiva ijaro tidak dibeli oleh penyewa, kemudian Bank Syariah menjual kepada pihak lain dengan harga 5 juta, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan aktiva tersebut. Jurnal yang dibuat adalah kas di debit 5 juta, akumulasi penyusutan aset ijaro di debit 90 juta, aset ijaro di kredit 100 juta, sehingga mengakibatkan kerugian penjualan aset ijaro sebesar 5 juta di debit. Sekian dari penjelasan kelompok 3 tentang materi dan kasus akuntansi ijaro. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.